Suatu pagi, Pak Dion, yang merupakan kepala SD Merdeka Belajar, sedang melihat hasil evaluasi sekolahnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi sekolahnya belum mencapai batas kompetensi minimum. Ia pun mulai berpikir berbagai cara untuk memperbaiki capaian numerasi di sekolahnya. Pada waktu yang bersamaan, Budian memiliki kekhawatiran yang berbeda sebagai kepala SMP Gotong Royong. Data evaluasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa sekolah tempat ia mengabdi memiliki masalah dengan iklim keamanan. Perundungan merupakan salah satu isu penting yang perlu diatasi segera. Di sisi lain, Bu Sari, Kepala SMA Indonesia Maju, sedang melihat hasil asesmen nasional yang menunjukkan capaian asesmen kompetensi minimum sekolahnya sangat baik. Namun, pada bagian survei karakter, sekolahnya memiliki hasil capaian yang masih kurang baik. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari dengan para guru mulai membuka platform rapor pendidikan. Mereka merefleksikan capaian sekolahnya, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Hasil analisis tersebut menjadi dasar mereka menyusun program dan kegiatan melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data merupakan program Kemendikbudristek yang mendorong perbaikan kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif. Dari hasil analisis, Pak Dion menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil kemampuan numerasi di sekolahnya adalah karena metode belajar yang kurang interaktif. Pak Dion dan para guru pun merencanakan untuk lebih melibatkan murid-murid untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolahnya. Hal yang serupa terjadi pada Budian dan para guru di SMP Gotong Royong. Mereka menemukan bahwa masalah perundungan di sekolahnya terjadi karena berawal dari ejekan antar murid. Mereka pun merencanakan untuk mengadakan kegiatan diskusi rutin yang interaktif dan menarik bagi para murid tentang perundungan dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Bu Sari yang sekolahnya memiliki kekurangan di aspek karakter juga menemukan bahwa ternyata hal tersebut dikarenakan kurang adanya kolaborasi dan kepedulian sosial antar muridnya. Mereka pun merencanakan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek sosial secara berkelompok agar para murid dapat bersosialisasi dan bergotong royong lebih baik lagi. Rencana kegiatan yang dibuat diaplikasikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah di lingkungan SD Merdeka Belajar, SMP Gotong Royong, dan SMA Indonesia Maju. 1 tahun kemudian, Pak Dion, Budian, dan Bu Sari kembali melihat rapor pendidikan milik sekolahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil capaian sekolah mereka. Pak Dion, Budian, dan Bu Sari merasa sangat senang dan merasakan manfaat dari rapor pendidikan. Mari gunakan platform rapor pendidikan untuk introspeksi secara menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pendidikan sesuai akar masalah demi perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan, identifikasi, refleksi, benahi.